Perkenalkan, nama saya Yoga Suhada dengan NIM 2155201037 dari Prodi Teknik Informatika. Baik, di sini saya akan menjalankan program saya mengenai alur penelitian saya ini, mulai dari awal sampai mendapatkan hasil. Dan untuk mempersingkat waktu, langsung saja saya menjelaskan dan juga menjalankan alur penelitian saya ini. Baik, di sini sebelumnya saya menggunakan yaitu Google Drive. Lalu di sini saya menggunakan drive saya, yaitu yang saya kasih nama dengan skripsi yoga. Lalu di dalam ini saya sudah masukkan data saya, yaitu dengan nama dataset. Lalu di sini saya karena menggunakan pemrograman dari Python, saya menggunakan Python, yaitu dengan Google Colab, dan juga menggunakan bahasa pemrograman Python. Baik, di sini langsung saja saya menjelaskannya ya, dan juga menjalankannya. Baik, di sini saya akan coba menjalankannya. Yang di sini saya alurnya itu yaitu mengambil dataset yang ada di dalam Google Drive, lalu melakukan preprocessing data, setelah itu melakukan splinting data, lalu mengimplementasi metode random forest dan XGBoost, lalu melakukan evaluasi metode, dan juga yang terakhir yaitu menyimpan hasil evaluasi. Baik, di sini saya akan menjelaskan dari pertama ya. Di sini saya akan mencoba menjalankan yang pertama, yaitu pemanggilan dataset yang berada di dalam Google Drive. Di sini saya konekkan saja menggunakan email saya. Sebelumnya di sini saya sudah mengerjakannya, cuman di sini masih belum jalan ya. Ya, kita tunggu saja hasilnya. Ini hasilnya. Di sini saya akan menjelaskan sedikit ya. Di sini saya menggunakan import pandas ASPID. Ini itu adalah import pandas ini adalah digunakan untuk menganalisis sebuah data seperti dari Excel ya. Karena di sini saya menggunakan Excel, makanya saya di sini menggunakan import pandas. Lalu di sini di file path ini, di sini saya mengkonekkan ini dengan drive saya yang saya beri nama dengan my drive. Lalu di sini di my drive itu saya gunakan nama saya, namanya itu yaitu skripsi yoga. Lalu dataset ini adalah nama dataset saya. Ini adalah awalan sangat penting, karena kalau kita namanya ini saja berbeda, maka dari yang ini maka tidak akan bisa terpanggil ya. Ini adalah nama data saya yang ada di drive, yaitu skripsi yoga. Dan juga ini nama datasetnya, makanya bisa terpanggil. Dan ini saya menampilkan tampilan 5 baris ke awal ya, karena saya menggunakan sini head, yaitu 5 teratas. Baik, setelah itu kita akan menjalankan yang pre-processing dataset diabetes ini ya. Kita tunggu sebentar. Baik, di sini sudah jalan dan sudah muncul ya hasilnya.
Di sini saya akan menjelaskan sedikit. Di sini saya menggunakan import pandas dan import NaPi. Ini di sini NaPi ini adalah ini digunakan untuk manipulasi data. Lalu sini saya mengimport juga data training dan juga data testing, atau biasanya disebut dengan data latih dan data uji. Lalu di sini di dalam pre-processing data ini saya menggunakan ya ada dua yang saya lakukan, yaitu di sini yang pertama yaitu hapus kolom ID, dan juga yang kedua itu tangani nilai nol yang tidak realistis. Karena di data saya itu masih ada ID, makanya di sini saya menghapus kolom ID. Lalu di dalam data itu ada dalam glukosa, blood pressure, skin thickness, insulin, dan juga indeks massa tubuh. Di situ masih ada nilai 0, maka saya akan menangani nilai 0 yang tidak realistis. Lalu di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai X dan Y ini. X ini adalah berisi fitur atau variabel input. Lalu Y itu adalah berisi label atau outcome yang yang di dalam label ini berisi 1 dan 0. Jika labelnya 1, maka seseorang itu beresiko terkena diabetes, dan jika 0 maka tidak beresiko terkena diabetes. Lalu di sini saya sama menggunakan X-head, yaitu untuk menampilkan 5 teratas datanya, dan inilah hasilnya. Lalu di dalam sprinting data, ini di sini saya akan menjelaskan bahwasannya di sini saya menggunakan perbandingan 80/20. Makanya di sini X itu adalah fitur dan Y adalah label. Di sini saya menggunakan test size 0,2, itu artinya adalah 20% data digunakan untuk pengujian dan 80% digunakan untuk pelatihan. Dan di sini saya menggunakan random state 42 sama dengan 42, itu artinya adalah agar hasil pembagian selalu sama saat kode dijalankan berulang kali. Dan ini adalah hasilnya. Lalu bagian implementasi metode, di sini saya menggunakan dua metode, yaitu random forest dan juga XGBoost. Di sini masih error dan kita jalankan saja. Nah, di sini saya akan menjelaskannya sedikit. Dan inilah hasilnya. Di sini saya akan menjelaskan bagian ini itu adalah digunakan untuk metrik evaluasi, yaitu untuk mencari akurasi, precision, F1 score, AUC, dan confusion matrix. Dan untuk menyimpan hasilnya saya menggunakan result, yaitu untuk menyimpan hasil. Lalu bagian RF model sama dengan random forest classifier, random state 42, RF model, fit, X-train, Y-train, dan juga yang di bawahnya itu ada XGBoost model, sama dengan seperti yang di atas, cuman yang atas menggunakan random forest dan bawah XGBoost. Itu adalah untuk melatih kedua metode tersebut
menggunakan banding 80/20% tadi. Di sini extrain menggunakan jadi di sini saya menggunakan data latih data uji yaitu dengan menggunakan extrain dan ytrain. Lalu sini evaluasi dua metodenya itu, dan inilah mendapatkan hasil, yaitu random forest memiliki akurasi 99,64%, per sessionnya 100%, recoilnya 98,95%, F1 skornya 99,40%, dan AUC nya yaitu 99,99%, dan koefisien matriknya yaitu 363/0 dan 2/189. Dan juga sini ada model XGBoss, sama seperti di atas, cuman memiliki nilai yang berbeda, yaitu 99,28, dan confusion matriknya itu terdeteksinya 1. Jika tadi random forest itu 2, maka random forestnya 1, dan seperti ini hasilnya. Lalu di sini saya melakukan evaluasi metode, yaitu untuk menjelaskan lebih detailnya dari yang di atas tadi, yaitu dengan tampilan dalam tabel yang rapi. Di sini masih saya menggunakan result, yaitu untuk menampilkan hasil evaluasi dalam bentuk list berisi skor-skor performa setiap metode. Di sini hasilnya itu adalah sudah rapi di dalam tabel ya. Dan ini adalah hasil dari penelitian ini. Dan juga di sini yang terakhir itu adalah ini Pak, dia perbandingannya. Dalam bentuk bar ya. Di sini random forest itu seperti ini, dan juga model XGBoss itu seperti ini. Ada perbedaan sedikit saja dengan random forest. Lalu ini adalah convolution matrix. Di sini ada convolution matrix, itu adalah seperti ini. Di sini saya menggunakan matplotlib dan juga Seaborn. Ini itu adalah untuk membuat grafik. Ini adalah hasilnya. Ini adalah hasil confusion matrix dari random forest ya. Di sini saya mendapatkan labelnya itu adalah 2 dari 363, yang dideteksi itu 189, dan yang beresiko terkena diabetes itu adalah 2. Dan ini adalah kurva dari ROC ya. Dan juga ini confusion matrix dari XGBoss. Di sini dari 360 yang terdeteksi 190, dan yang terdeteksi beresiko itu adalah 1. Dan ini adalah ROC kurva XGBoss. Dan ini ada penyimpanan hasil evaluasi agar tersimpan di dalam drive. Coba kita jalankan dari awal keseluruhannya. Apakah
masih ada yang error atau tidak. Baik, di sini hasilnya ada, di pre-processing data hasilnya juga sudah ada, di submitting data ada, di implementasi kedua metode juga sudah ada, evaluasi metodenya juga sudah ada. Ini adalah hasil dari akhir tadi yang nanti akan saya jelaskan sedikit di akhir. Dan ini conversion matrix random forestnya, hasilnya seperti ini, kurvanya seperti ini, dan ini conversion matrix dari XGBoost. Baik, ini saya akan menjelaskan mengenai hasil dari ini tadi. Baik, ya, ini saya akan menjelaskan tadi yang sedikit ini ya. Di sini itu akurasi dari random forest itu lebih kecil dari XGBoost. Jika di random forest yaitu 99,64%, sedangkan yang di XGBoost itu adalah 99,82%. Lalu precisionnya itu sama-sama mendapatkan 100%, dan juga di recoilnya itu XGBoost lebih unggul lagi, yaitu menggunakan mendapatkan 99,48%, sedangkan yang di random forest itu mendapatkan 98,95%. Lalu di F1 score juga XGBoost lebih unggul lagi, yaitu mendapatkan 99,74%, sedangkan yang di random forest yaitu mendapatkan akurasi mendapatkan F1 score yang 99,47%. Dan di AUC juga XGBoost masih unggul, yaitu mendapatkan 100%, sedangkan di random forest mendapatkan 99,99%. Lalu saya akan menjelaskan tentang conversion matrix ini, kenapa seperti ini itu. Jika di random forest 360,0 dan 2 189 itu maksudnya adalah 368 data negatif diprediksi benar atau true negatif, sedangkan yang 189 ini itulah data positif yang diprediksi benar atau true positif. Sedangkan yang dua ini adalah data positif salah diprediksi sebagai negatif, dan 0 ini adalah data negatif dan salah diprediksi sebagai positif. Lalu yang di XGBoost tadi ini itu hampir sama ya, yaitu semua data negatif diprediksi, dan dari 190 yang data positif diprediksi benar itu hanya satu yang datanya positif dalam prediksi. Jadi seperti itu. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Saya mohon maaf jika kurang mengerti, dan saya juga minta maaf jika ada salah kata ataupun tindakan saya yang kurang benar. Dan saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.